Halo semua, kami akan merangkum peristiwa penting dari awal tahun 2025 sampai di penghujung tahun 2025. Sebelum kita mulai, yuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan komen share-nya ya. Di bulan Januari, kita mulai kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Menjadi pemantik api polemik nasional yang membakar ruang diskusi publik sejak hari pertama tahun baru. Langkah pemerintah yang tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan sebuah guncangan ekonomi yang dirasakan langsung oleh setiap lapisan masyarakat, dari pedagang pasar hingga pelaku industri besar. Narasi penolakan ini berakar pada satu kekhawatiran besar, pelemahan daya beli. Di tengah pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya merata, kenaikan pajak ini dianggap sebagai beban tambahan yang tidak tepat waktu. Masyarakat merasa bahwa kenaikan 1% dari 11% ke 12% memiliki efek domino yang melipat ganda. Harga barang kebutuhan pokok yang bersifat pabrikan, tarif layanan jasa, hingga biaya hiburan merangkak naik. Fenomena ini kemudian melahirkan gerakan #FrugalLiving dan #boikot pajak di media sosial sebagai bentuk protes pasif-agresif warga negara. Para pengamat ekonomi terbelah menjadi dua kubu. Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa kenaikan ini sangat diperlukan untuk memperkuat fondasi fiskal negara. Pendapatan dari PPN ditargetkan untuk membiayai proyek strategis nasional, termasuk program kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Menteri Keuangan menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya menyehatkan APBN agar Indonesia tetap tangguh menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Namun di sisi lain, kritik tajam datang dari kalangan akademisi dan aktivis buruh. Mereka berpendapat bahwa PPN adalah pajak yang bersifat regresif. Artinya, dampaknya jauh lebih berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dibandingkan mereka yang kaya. Kelompok kelas menengah yang sering disebut sebagai sandwich generation merasa paling terhimpit. Mereka tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan sosial atau bansos, namun tidak cukup kaya untuk mengabaikan kenaikan harga barang sehari-hari. Polemik ini semakin memanas ketika muncul narasi ketidakadilan di media sosial. Netizen mulai membandingkan kenaikan beban pajak rakyat kecil dengan kasus-kasus korupsi yang masih terjadi atau gaya hidup mewah para pejabat. Pertanyaan, untuk apa pajak kami, menjadi sangat vokal. Kepercayaan publik atau public trust menjadi taruhannya. Jika pemerintah terus menaikkan pajak tanpa dibarengi dengan transparansi penggunaan anggaran dan pemberantasan korupsi yang tegas, maka resistensi masyarakat dikhawatirkan akan berubah menjadi apatisme terhadap negara. Menjelang pertengahan tahun, dampak kebijakan ini mulai terlihat pada data konsumsi rumah tangga yang melambat. Sektor retail melaporkan penurunan omzet karena masyarakat lebih memilih menyimpan uang atau hanya berbelanja kebutuhan darurat. Polemik PPN 12% di tahun 2025 ini pada akhirnya menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dengan kondisi psikologis masyarakat. Perdebatan ini bukan hanya soal persentase angka, tetapi soal empati kebijakan terhadap perut rakyat yang kian terjepit oleh inflasi dan tuntutan hidup yang semakin tinggi. Bulan Februari 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi mercusuar kebijakan pemerintah pada tahun 2025 tidak berjalan semulus yang direncanakan. Sejak peluncurannya di awal tahun, program ini terjebak dalam pusaran kontroversi yang membelah opini publik. Meskipun secara naratif bertujuan mulia, yakni mengentaskan stunting dan meningkatkan kecerdasan generasi masa depan, eksekusinya di lapangan justru menjadi panggung bagi berbagai masalah sistemik, mulai dari standar nutrisi hingga skandal logistik. Pemicu utama kemarahan publik bermula dari unggahan-unggahan viral di media sosial yang memperlihatkan menu makanan yang dianggap tidak layak. Di beberapa daerah terpencil, tersebar foto kotak makan berisi nasi yang sangat sedikit, dengan lauk pauk yang dinilai jauh dari kata bergizi seimbang. Netizen mulai mempertanyakan transparansi anggaran per porsi yang telah ditetapkan pemerintah. Muncul kecurigaan bahwa rantai distribusi yang panjang telah menyebabkan penyusutan nilai makanan sebelum sampai ke tangan siswa. Istilah nasi kotak rasa korupsi sempat menjadi trending topik sebagai bentuk sinisme masyarakat terhadap pengawasan program ini.
Secara teknis, tantangan logistik menjadi batu sandungan yang paling nyata. Indonesia dengan geografis kepulauan menghadapi kendala besar dalam menjaga kesegaran bahan pangan. Kontroversi pecah ketika ditemukan kasus keracunan makanan massal di beberapa sekolah dasar di Jawa Barat dan Sulawesi. Hal ini mengungkap fakta bahwa dapur-dapur komunitas yang ditunjuk pemerintah belum semuanya memiliki sertifikasi sanitasi yang memadai. Standarisasi nutrisi yang dipukul rata di seluruh wilayah juga dikritik oleh para ahli gizi. Mereka berpendapat bahwa kebutuhan kalori anak di pegunungan Papua tentu berbeda dengan anak di perkotaan Jakarta. Namun implementasinya terkesan kaku dan birokratis. Sisi politik program ini pun tidak luput dari serangan. Para kritikus ekonomi menyebut MBG sebagai beban fiskal yang dipaksakan. Di saat anggaran pendidikan dan kesehatan lainnya mengalami pengetatan, pengalokasian dana puluhan triliun rupiah untuk program ini dianggap sebagai perjudian besar. Ada kekhawatiran bahwa program ini hanyalah alat pencitraan politik jangka pendek yang tidak berkelanjutan secara finansial. Perdebatan di parlemen seringkali memanas ketika membahas efektivitas program dibandingkan dengan memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin untuk mengolah makanan sendiri. Namun di tengah badai kritik, pemerintah tetap bertahan dengan argumen bahwa investasi manusia tidak bisa ditunda. Polemik ini akhirnya memaksa pemerintah untuk melakukan audit besar-besaran dan melibatkan pihak swasta serta UMKM lokal secara lebih transparan. Kontroversi makan bergizi gratis tahun 2025 menjadi pengingat pahit bahwa niat baik tanpa manajemen resiko yang matang dan pengawasan yang ketat hanya akan melahirkan kekacauan di lapangan. Hingga akhir tahun, program ini tetap berjalan, namun dengan catatan evaluasi yang sangat tebal dari masyarakat sipil yang menuntut kualitas, bukan sekedar pemenuhan janji kampanye. Bulan Maret 2025 tercatat dalam sejarah sebagai salah satu periode paling kelam bagi manajemen bencana di Indonesia. Curah hujan ekstrim yang turun tanpa henti selama hampir 2 pekan memicu banjir besar yang melumpuhkan 2 wilayah strategis secara bersamaan, Kabupaten Demak di Jawa Tengah dan kawasan metropolitan Jabodetabek. Peristiwa ini bukan sekedar bencana alam tahunan, melainkan sebuah krisis kemanusiaan yang mengungkap kerentanan infrastruktur tanggul dan drainase nasional di hadapan perubahan iklim yang kian nyata. Di Demak, situasi mencapai titik kritis ketika tanggul Sungai Wulan kembali jebol untuk kesekian kalinya. Kekuatan air yang tak terbendung mengubah jalur Pantura, pantai utara Jawa, menjadi lautan coklat yang memutus urat nadi logistik nasional. Ribuan rumah di puluhan desa terendam hingga kedalaman 3 meter, memaksa warga mengungsi ke atap-atap rumah atau tanggul yang masih tersisa. Video viral mengenai warga yang bertahan di tengah kegelapan tanpa listrik selama berhari-hari, serta upaya evakuasi lansia menggunakan perahu karet yang terbatas, memicu gelombang solidaritas sekaligus kemarahan publik. Masyarakat mempertanyakan efektivitas perbaikan tanggul yang dilakukan pada tahun sebelumnya, yang nyatanya tidak mampu menahan beban debit air yang ekstrim di tahun 2025. Sementara itu, di Jabodetabek, banjir melanda dengan pola yang lebih kompleks. Kombinasi antara hujan lokal yang sangat deras, luapan sungai dari hulu, kiriman Bogor, serta fenomena rob di pesisir utara Jakarta menciptakan efek kepungan. Jakarta kembali menghadapi titik-titik banjir klasik yang meluas ke area yang sebelumnya dianggap aman. Underpass perkotaan berubah menjadi kolam raksasa, dan transportasi publik seperti KRL serta Transjakarta mengalami gangguan masif yang mengakibatkan kerugian ekonomi triliunan rupiah. Netizen memenuhi lini masa dengan tagar #JakartaTenggelam, membandingkan janji-janji normalisasi sungai dengan realita air yang masuk ke ruang-ruang tamu mereka. Narasi yang paling menyayat hati muncul dari kisah-kisah di balik layar, para relawan yang bekerja tanpa lelah, warga yang saling berbagi makanan di posko pengungsian, hingga duka keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat terseret arus atau tersengat listrik. Banjir Maret 2025 ini juga menjadi panggung bagi perdebatan politik mengenai tata ruang dan kerusakan lingkungan di daerah hulu. Para aktivis lingkungan menyoroti alih fungsi lahan di kawasan puncak dan penggundulan hutan di Jawa Tengah sebagai penyebab utama mengapa tanah tidak lagi mampu menyerap air. Krisis ini memaksa pemerintah untuk menetapkan status tanggap darurat nasional di beberapa titik. Polemik pun bergeser ke arah anggaran mitigasi bencana yang dianggap masih minim dibandingkan anggaran proyek fisik lainnya. Masyarakat menuntut aksi nyata. Bukan sekedar kunjungan pejabat ke lokasi banjir menggunakan perahu karet untuk berfoto.
Banjir Demak dan Jabodetabek di bulan Maret 2025 ini pada akhirnya meninggalkan trauma mendalam dan menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat maupun daerah bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan dengan solusi tambal sulam. Ini adalah momentum di mana publik mulai menagih janji tentang kota dan desa yang tangguh bencana secara berkelanjutan. Bulan April 2025 menjadi momen yang menguras air mata bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pecinta hewan dan institusi kepolisian. Di tengah upaya keras tim SAR dan kepolisian dalam menangani dampak bencana longsor besar yang melanda wilayah Agam, Sumatera Barat, tersiar kabar duka mengenai gugurnya Reno, seekor anjing pelacak K9, milik Polda Riau yang bertugas di garis depan pencarian korban. Reno, seekor anjing ras German Shepherd yang dikenal memiliki rekam jejak gemilang dalam berbagai misi pencarian, harus menyerah pada kondisi fisiknya setelah bekerja tanpa henti di medan yang sangat berat. Medan longsor yang terdiri dari lumpur tebal, bebatuan tajam, dan cuaca ekstrim di perbukitan Sumatera Barat menjadi tantangan terakhirnya. Reno dilaporkan mengalami kelelahan ekstrim, heat exhaustion, dan gangguan pernafasan akibat debu serta material longsor yang diendusnya selama berjam hari demi menemukan keberadaan korban yang tertimbun. Narasi kematian Reno menjadi viral setelah sebuah foto dan video amatir beredar luas di media sosial. Video tersebut memperlihatkan momen terakhir Reno yang tampak lemas di pelukan pawangnya, Handler. Sang pawang terlihat menangis tersedu-sedu sambil membelai kepala Reno untuk terakhir kalinya, sebelum anjing pahlawan itu menghembuskan nafas terakhir. Kedekatan emosional antara anjing pelacak dan pelatihnya ini menyentuh hati jutaan netizen, mengubah duka bencana alam menjadi simpati nasional bagi hewan pekerja. Kejadian ini memicu gelombang diskusi mengenai protokol keselamatan dan kesejahteraan hewan pekerja di Indonesia. Tagar #RIP Reno dan #pahlawan 4 kaki menduduki puncak trending topik selama beberapa hari. Masyarakat mulai menyoroti betapa besarnya jasa hewan-hewan ini yang seringkali bekerja melampaui batas kemampuan fisik mereka tanpa mengeluh demi menyelamatkan nyawa manusia. Kritik pun muncul terkait minimnya fasilitas medis darurat khusus hewan di lokasi bencana, serta perlunya alat pelindung yang lebih memadai bagi unit K9 yang diterjunkan ke medan berbahaya. Sebagai bentuk penghormatan, Polda Riau dan tim SAR gabungan memberikan upacara penghormatan terakhir secara militer bagi Reno sebelum dimakamkan. Kisah Reno menjadi pengingat bagi publik bahwa pahlawan dalam sebuah bencana tidak hanya datang dari kalangan manusia. Pengorbanan Reno di bulan April 2025 tersebut akhirnya mendorong lahirnya kebijakan baru mengenai standarisasi waktu istirahat dan pemeriksaan kesehatan berkala bagi unit K9 yang bertugas di area bencana nasional. Reno gugur dalam tugas, namun namanya abadi sebagai simbol kesetiaan dan pengabdian tanpa batas. Memasuki pertengahan tahun 2025, tepatnya di bulan Mei, industri musik Indonesia diguncang oleh sebuah fenomena budaya yang tak terduga. Sebuah lagu berjudul Garam dan Madu, hasil kolaborasi apik antara Tensi, Naikila, dan Jemsi, meledak secara masif dan mendominasi segala lini masa media sosial. Lagu ini bukan sekedar hit sesaat, ia menjadi simbol kebangkitan genre baru yang oleh netizen dijuluki sebagai hipdut, sebuah fusi berenergi tinggi antara irama hip-hop modern dengan cengkok dan ketukan kendang dangdut yang otentik. Narasi kesuksesan lagu ini bermula dari TikTok, potongan liriknya yang catchy dan rima yang menceritakan tentang kontrasnya realita kehidupan, pahitnya perjuangan diwakili oleh garam, dan manisnya harapan diwakili oleh madu, dengan cepat menjadi lagu latar bagi jutaan konten kreator. Mulai dari buruh pabrik yang merekam keseharian kerja mereka, hingga anak muda di perkotaan yang sedang merayakan keberhasilan kecil, lagu ini memiliki resonansi emosional yang luas, namun dibungkus dengan nada yang sangat danceable. Secara musikalitas, Garam dan Madu dipuji karena keberaniannya mendobrak pakem. Tensi dan Jemsi membawa aliran rap yang tajam dan berima cerdas, sementara vokal Naikila yang kuat memberikan sentuhan pop dangdut yang manis namun bertenaga.
Aransemennya menggunakan sampling bunyi-bunyian tradisional yang dipadukan dengan bassline elektronik yang berat, membuatnya terdengar sangat relevan bagi generasi Z, namun tetap akrab di telinga generasi yang lebih tua. Kontroversi sempat mewarnai meledaknya lagu ini, ketika beberapa kritikus musik konvensional menganggap genre hipdut merusak kemurnian musik dangdut. Namun, suara-suara sumbang tersebut tenggelam oleh antusiasme publik. Lagu ini dianggap sebagai bentuk dekonstruksi musik rakyat yang berhasil naik kelas. Garam dan Madu membuktikan bahwa musik lokal tidak perlu selalu berkiblat pada tren barat atau K-pop untuk bisa viral. Justru dengan menggali akar budaya sendiri dan memolesnya dengan produksi modern, sebuah karya bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat global. Puncak dari fenomena ini terjadi ketika munculnya tantangan tari, dance challenge, #GaramMadu Challenge, yang diikuti oleh ribuan orang, mulai dari selebriti papan atas hingga pejabat publik. Di setiap sudut kota, dari kafe mewah hingga warung kopi di pinggir jalan, dentum lagu ini terdengar tak henti-henti. Bahkan lagu ini sempat menduduki peringkat atas di tangga lagu Spotify Global Viral 50, sebuah pencapaian langka untuk lagu berbahasa Indonesia dengan elemen dangdut yang kental. Keberhasilan Garam dan Madu di bulan Mei 2025 memberikan pesan kuat bagi industri kreatif Indonesia, bahwa kejujuran dalam berkarya dan keberanian untuk memadukan dua kutub yang berbeda bisa melahirkan sesuatu yang fenomenal. Lagu ini menjadi soundtrack bagi masyarakat Indonesia yang tengah berusaha mencari keseimbangan di tengah peliknya isu PPN 12% dan polemik sosial lainnya, memberikan sedikit madu keceriaan di tengah garam kehidupan yang terasa asin. Bulan Juni 2025 menjadi saksi bagaimana sepak bola kembali menjadi agama kedua di Indonesia. Di bawah langit stadion yang bergemuruh dan jutaan pasang mata di depan layar kaca, Timnas Indonesia menciptakan euforia nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bulan ini bukan hanya tentang pertandingan bola, melainkan tentang harga diri bangsa dan pembuktian bahwa Garuda telah benar-benar bangun dari tidur panjangnya. Puncak euforia ini dipicu oleh kemenangan dramatis melawan salah satu raksasa Asia yang selama ini menjadi momok bagi Indonesia. Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) berubah menjadi lautan merah yang menyala. Narasi kemenangan ini semakin kuat berkat harmonisasi luar biasa antara pemain naturalisasi dan pemain lokal. Nama-nama seperti Jai Itses, Martin Pais, hingga talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho dielu-elukan bak pahlawan perang di media sosial. Setiap tackle, setiap penyelamatan gawang, dan setiap gol dirayakan dengan air mata haru oleh para supporter. Di platform digital, tagar Garuda in Qatar dan Believe in STY mendominasi tren global. Yang menarik di bulan Juni ini adalah munculnya budaya baru dalam mendukung timnas. Tidak hanya di stadion, acara nonton bareng, nobar, pecah di pelosok desa, alun-alun kota hingga pelosok luar negeri, tempat para diaspora berada. Bahkan, saking viralnya, momen-momen saat lagu Tanah Airku dinyanyikan bersama setelah pertandingan berakhir seringkali membuat server media sosial down karena jutaan orang mengunggah rekaman yang sama secara bersamaan. Euforia ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Jersey asli timnas ludes terjual di seluruh toko olahraga dan UMKM yang menjual atribut sepak bola mengalami lonjakan pesanan hingga berkali-kali lipat. Para pemain timnas bukan lagi sekadar atlet, mereka telah bertransformasi menjadi ikon budaya dan inspirasi bagi anak-anak muda bahwa mimpi menuju panggung dunia bukanlah hal yang mustahil. Namun, di balik kegembiraan itu, bulan Juni juga menjadi momen refleksi bagi pengelolaan sepak bola nasional. Masyarakat mulai menuntut transparansi dan keberlanjutan pembinaan agar prestasi ini tidak hanya menjadi angin lewat. Pelatih Shin Taeyong menjadi sosok yang paling dicintai dengan narasi proses tidak mengkhianati hasil yang terus digaungkan untuk membungkam para kritikus yang sebelumnya ragu. Juni 2025 ditutup dengan perasaan bangga yang meluap. Sepak bola berhasil menyatukan masyarakat yang sebelumnya terbelah oleh isu politik dan kenaikan harga barang. Untuk sejenak, semua perbedaan ras, agama, dan pilihan politik hilang, digantikan oleh satu identitas merah putih. Garuda tidak lagi hanya sekadar lambang di dada, tapi telah terbang tinggi memberikan harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Bulan Juli 2025
tercatat sebagai titik nadir keamanan siber Indonesia. Di tengah upaya pemerintah mendorong digitalisasi total melalui identitas kependudukan digital, sebuah tamparan keras datang dari ruang gelap internet. Sebuah skandal kebocoran data nasional berskala masif pecah ketika seorang peretas dengan nama samaran Nusantara Leak mengklaim telah membobol basis data pusat yang mengintegrasikan data Dukcapil, catatan medis, hingga data perpajakan nasional. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 200 juta data penduduk diduga dijual di forum gelap seharga jutaan dolar dalam bentuk aset kripto. Narasi ini meledak menjadi kemarahan nasional saat sang peretas memberikan sampel gratis yang berisi data sensitif beberapa pejabat tinggi negara sebagai bukti otentikasi. Publik merasa dikhianati. Di tengah beban pajak PPN 12% yang mencekik, negara dianggap gagal memberikan perlindungan paling mendasar terhadap privasi warga negaranya. Tagar #DataGueBukanDagangan dan #KominfoOut segera merajai tangga tren di platform X dan Instagram selama berminggu-minggu. Yang membuat skandal Juli 2025 ini berbeda adalah munculnya fenomena chaos digital. Karena data yang bocor mencakup nomor telepon dan alamat rumah, ribuan warga melaporkan lonjakan drastis serangan phishing, penipuan pinjaman online atas nama orang lain, hingga pemerasan melalui pesan singkat. Masyarakat merasa telanjang di ruang publik digital mereka sendiri. Ketakutan akan pencurian identitas ini memicu kepanikan massal di sektor perbankan, di mana ribuan orang berbondong-bondong mengganti kata sandi dan kartu debit mereka secara serentak, menyebabkan sistem perbankan sempat mengalami perlambatan. Respons pemerintah dalam menghadapi krisis ini justru menjadi bahan bakar baru bagi api kontroversi. Pernyataan pejabat yang menyebut bahwa data yang bocor adalah data lama atau masyarakat harus rajin mengganti password dianggap sebagai bentuk lepas tangan dan minim empati. Hal ini melahirkan gerakan perlawanan warga yang unik, class action nasional. Ribuan netizen yang terorganisir melalui kanal Telegram melakukan gugatan hukum massal terhadap kementerian terkait, menuntut ganti rugi atas kelalaian perlindungan data pribadi sesuai dengan mandat UU PDP, Perlindungan Data Pribadi. Polemik ini juga membuka kotak Pandora mengenai anggaran keamanan siber yang besar, namun dianggap tidak efektif. Para ahli IT independen mulai vokal bersuara di berbagai podcast dan media arus utama, membedah celah keamanan sistem pemerintah yang dinilai hanya indah di permukaan tapi rapuh di fondasi. Mereka menuding adanya praktik nepotisme dalam penunjukan vendor teknologi yang mengakibatkan sistem pertahanan siber nasional mudah ditembus oleh peretas amatir sekalipun. Skandal data nasional Juli 2025 akhirnya memaksa pemerintah untuk melakukan reshuffle pada kementerian terkait dan membentuk Badan Siber Nasional yang lebih independen dan diawasi ketat oleh publik. Kejadian ini menjadi pelajaran pahit bagi Indonesia bahwa kedaulatan digital tidak bisa dibangun hanya dengan jargon smart city atau aplikasi yang melimpah, melainkan dengan benteng keamanan yang kokoh dan tanggung jawab moral untuk menjaga setiap bit informasi milik rakyatnya. Bulan Agustus yang seharusnya menjadi bulan penuh perayaan kemerdekaan, pada tahun 2025 justru berubah menjadi panggung pergolakan sipil terbesar dalam satu dekade terakhir. Gelombang aksi massa yang dikenal dengan gerakan #ResetIndonesia pecah di berbagai kota besar, mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, hingga Makassar. Narasi yang dibawa bukan lagi sekadar isu tunggal, melainkan akumulasi dari keresahan yang menumpuk sejak awal tahun, mulai dari beban pajak yang kian mencekik, hingga isu pelemahan fungsi kontrol demokrasi di parlemen. Titik didih aksi ini terjadi tepat di pertengahan Agustus, ketika ribuan mahasiswa, kelompok buruh, dan masyarakat sipil mengepung gedung DPR MPR RI. Di bawah terik matahari, poster-poster bernada satire memenuhi jalanan. Salah satu yang paling viral adalah poster bertuliskan "Merdeka dari penjajah, belum merdeka dari pajak", dan simbol peringatan darurat dengan latar belakang biru yang kembali menghiasi layar gawai jutaan orang. Rakyat merasa ada kesenjangan yang lebar antara kemewahan hidup para elit politik dengan realita ekonomi kelas menengah yang kian terhimpit. Demonstrasi kali ini memiliki karakteristik yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Masa aksi didominasi oleh generasi Z yang sangat mahir menggunakan teknologi untuk mengorganisir gerakan.
Mereka melakukan siaran langsung, live streaming, dari berbagai sudut lokasi demo, memastikan bahwa setiap tindakan represif aparat atau provokasi dapat terpantau oleh netizen secara real-time. Narasi #ResetIndonesia menjadi panggilan untuk mengevaluasi total kebijakan fiskal negara dan menuntut reformasi di tubuh institusi penegak hukum yang dianggap tebang pilih. Kericuhan sempat pecah di beberapa titik ketika massa mencoba menerobos barikade polisi. Gas air mata dan semprotan air, water cannon, mewarnai langit Jakarta, namun hal itu justru memicu solidaritas yang lebih besar. Munculnya istilah generasi riset merujuk pada anak muda yang tidak lagi takut menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintah. Di Yogyakarta, aksi Gejayan Memanggil kembali menggema, mengingatkan pemerintah pada sejarah panjang perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan. Di sisi lain, pemerintah berupaya meredam situasi dengan narasi stabilitas nasional. Namun, karena tekanan publik yang begitu masif di media sosial, narasi pemerintah seringkali dianggap sebagai gaslighting oleh para demonstran. Polemik ini mencapai puncaknya ketika beberapa tokoh bangsa dan akademisi turun gunung memberikan dukungan moral kepada para demonstran, menyatakan bahwa demonstrasi ini adalah tanda bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki denyut nadi. Agustus 2025 akhirnya ditutup dengan sebuah refleksi pahit. Perayaan Kemerdekaan ke-80 RI di Ibu Kota Nusantara, IKN, berlangsung dengan pengamanan super ketat. Sementara di jalanan kota-kota besar, rakyat masih bersitegang menuntut hak-hak ekonomi mereka. Demo Agustus ini menjadi pengingat bagi penguasa bahwa mandat rakyat bukanlah cek kosong yang bisa digunakan tanpa empati. Ini adalah momen di mana rakyat Indonesia menegaskan kembali bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan mereka dan kemerdekaan harus dirasakan di atas piring makan setiap warga, bukan hanya di atas kertas pidato kenegaraan. Bulan September 2025 menjadi babak baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Menanggapi gelombang protes besar yang memuncak pada bulan Agustus, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah taktis yang mengejutkan banyak pihak, pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Langkah ini lahir dari urgensi untuk memulihkan kepercayaan publik atau public trust yang berada di titik terendah akibat serangkaian skandal internal, isu keberpihakan, hingga tindakan represif yang sempat terekam kamera selama aksi massa sebelumnya. Narasi yang berkembang di masyarakat menyambut pembentukan komisi ini dengan optimisme sekaligus skeptisisme yang tinggi. Hal yang membuat komisi ini berbeda dan menjadi viral adalah keterlibatan tokoh-tokoh besar yang memiliki reputasi integritas tak tergoyahkan. Nama-nama seperti Prof. Jimli Asyidiki dan Mahfud MD ditarik masuk sebagai jajaran pemimpin komisi ini. Kehadiran mereka seolah menjadi jaminan bagi publik bahwa komisi ini tidak akan menjadi sekedar stempel atau badan formalitas belaka, melainkan motor penggerak transformasi institusi kepolisian yang lebih transparan dan humanis. Tugas utama Komisi Reformasi Polri ini fokus pada 3 pilar utama: perbaikan sistem rekrutmen, pengawasan internal yang independen, dan evaluasi terhadap penggunaan kekuatan dalam pengamanan massa. Masyarakat menaruh harapan besar agar komisi ini mampu menghapus budaya impunitas dan memastikan bahwa semboyan Rastra Sewa Kotama, Polri sebagai pelayan utama nusa dan bangsa, benar-benar diimplementasikan di lapangan, bukan sekedar hiasan di dinding kantor polisi. Namun perjalanan komisi ini di bulan September tidak sepi dari tantangan. Di dalam institusi Polri sendiri, muncul narasi resistensi dari beberapa kelompok yang merasa terancam oleh agenda transparansi ini. Isu mengenai pembersihan besar-besaran di tubuh Korps Coklat tersebut menjadi bahan diskusi hangat di media sosial. Netizen mulai menggunakan tagar #PolriBaru dan #AuditKepolisian untuk mengawal setiap langkah yang diambil oleh komisi ini. Diskusi publik pun meluas hingga ke urusan anggaran kepolisian yang dinilai perlu diaudit secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada kebocoran atau penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Komisi ini juga mulai membuka kanal pengaduan masyarakat secara digital
yang terintegrasi dengan teknologi AI untuk menyortir laporan kasus-kasus lama yang mangkrak. Langkah ini mendapatkan apresiasi luas karena dianggap memberikan akses keadilan bagi warga kecil yang selama ini merasa laporannya diabaikan. Narasi tentang hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas mulai digaungkan sebagai target utama dari reformasi ini. Hingga akhir September, pembentukan komisi ini telah memberikan sedikit napas lega bagi demokrasi Indonesia. Meskipun hasilnya belum bisa dilihat secara instan, keberanian pemerintah untuk membedah institusi paling krusial ini dianggap sebagai langkah riset yang diperlukan. September 2025 tercatat sebagai bulan di mana harapan akan polisi yang profesional, modern, dan terpercaya kembali tumbuh, menandai awal dari perjalanan panjang menuju keadilan yang lebih bersih di tanah air. Bulan Oktober 2025 diwarnai oleh sebuah peristiwa yang memicu amarah kolektif netizen Indonesia, sekaligus menjadi cermin retaknya etika di ruang publik. Sebuah video amatir berdurasi singkat yang direkam di sebuah minimarket di Makassar mendadak viral. Video tersebut memperlihatkan seorang pria paruh baya, yang kemudian teridentifikasi sebagai seorang oknum dosen senior di salah satu universitas ternama, sedang melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji, meludahi seorang kasir perempuan. Pemicu insiden ini tergolong sepele, yakni ketidakpuasan sang dosen terhadap pelayanan kasir terkait masalah kembalian atau antrean. Namun, respons yang diberikan jauh dari mencerminkan status intelektualnya. Dalam video yang tersebar luas dengan tagar #dosenludah dan #daruratadab, terlihat sang dosen membentak dengan kata-kata kasar sebelum akhirnya meludah ke arah wajah sang kasir yang hanya bisa tertunduk gemetar. Tindakan ini dianggap sebagai penghinaan luar biasa terhadap martabat seorang pekerja dan perempuan. Narasi kemarahan publik meledak seketika. Netizen Makassar dan seluruh Indonesia bergerak cepat melakukan doxing atau mencari identitas pelaku. Dalam hitungan jam, profil lengkap, jabatan fungsional, hingga mata kuliah yang diampunya tersebar di media sosial. Publik merasa sangat ironis. Seseorang yang sehari-harinya mengajarkan ilmu pengetahuan dan etika kepada mahasiswa di ruang kelas, justru mempertontonkan perilaku yang lebih rendah dari standar moral paling dasar di ruang publik. Pihak universitas tempat oknum tersebut mengabdi langsung berada di bawah tekanan hebat. Mahasiswa di kampus tersebut melakukan aksi protes dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Kami malu dididik penindas" di depan rektorat. Isu ini berkembang menjadi diskusi nasional mengenai fenomena arogansi gelar. Banyak pihak menilai bahwa pendidikan tinggi di Indonesia terlalu fokus pada pencapaian akademik, gelar, namun gagal dalam membentuk karakter dan empati, adab. Muncul istilah di media sosial bahwa gelar tinggi tak menjamin rendah hati. Reaksi cepat pun diambil, menanggapi desakan publik yang sangat masif dan ancaman boikot terhadap universitas. Pihak rektorat akhirnya mengambil keputusan tegas. Hanya dalam waktu 3 hari setelah video tersebut viral, oknum dosen tersebut resmi dipecat secara tidak hormat. Keputusan ini disambut sorak-sorai netizen sebagai kemenangan bagi keadilan masyarakat kecil. Sang dosen juga harus berhadapan dengan proses hukum setelah korban, didampingi oleh lembaga bantuan hukum, melaporkan tindakan tersebut sebagai penganiayaan ringan dan perbuatan tidak menyenangkan. Skandal dosen ludah di Makassar pada Oktober 2025 ini meninggalkan pesan mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menjadi pengingat pahit bahwa di era digital, setiap tindakan kasar akan memiliki konsekuensi instan. Peristiwa ini menutup bulan Oktober dengan refleksi penting tentang urgensi memanusiakan manusia, tak peduli setinggi apapun jabatan atau gelar yang disandang. Kekuasaan dan kecerdasan tanpa moralitas hanyalah alat untuk menindas, dan masyarakat Indonesia di tahun 2025 menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memberikan ruang bagi arogansi semacam itu. Bulan November 2025 menjadi salah satu periode paling memilukan bagi penduduk di Pulau Sumatera. Curah hujan dengan intensitas ekstrim yang dipicu oleh fenomena atmosfer yang tidak stabil, mengakibatkan tragedi banjir besar Sumatera yang melanda serentak di wilayah Sumatera Barat, Jambi, Riau, hingga Sumatera Utara. Bencana ini bukan sekedar banjir tahunan, melainkan krisis kemanusiaan yang melumpuhkan urat nadi ekonomi di bagian barat Indonesia. Narasi bencana ini bermula dari meluapnya sungai-sungai besar,
seperti Batanghari dan Sungai Kampar secara bersamaan. Ribuan pemukiman warga tenggelam dalam waktu singkat, dengan ketinggian air mencapai 2 hingga 4 meter di beberapa titik terparah. Video-video yang beredar di media sosial memperlihatkan pemandangan memilukan. Rumah-rumah kayu yang hanyut terbawa arus deras, ternak yang mati terombang-ambing, dan warga yang bertahan di atap rumah dengan bantuan logistik yang sulit menjangkau lokasi karena akses jalan lintas Sumatera yang terputus total akibat longsor. Hal yang membuat tragedi November ini menjadi viral dan memicu kemarahan publik adalah terbukanya fakta mengenai kerusakan ekologis di hulu sungai. Para aktivis lingkungan dan akademisi mulai menyuarakan narasi bahwa banjir ini adalah bencana buatan. Mereka menunjuk masifnya alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit skala besar dan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan pegunungan sebagai penyebab utama hilangnya kemampuan tanah untuk menyerap air. Tagar #Sumatera Tenggelam dan #Darurat Ekologi menjadi wadah bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan besar dan pemerintah daerah yang dianggap lalai dalam pengawasan lingkungan. Di tengah duka, muncul kisah-kisah heroisme yang mengharukan. Para relawan lokal yang hanya bermodalkan ban bekas dan perahu kayu tradisional bekerja bahu-membahu dengan tim SAR untuk menyelamatkan lansia dan anak-anak. Namun keterbatasan alat berat dan logistik di daerah terpencil mengakibatkan proses evakuasi berjalan lambat yang memicu kritik tajam terhadap distribusi anggaran penanggulangan bencana yang dianggap lebih banyak terserap di pusat daripada di daerah rawan seperti Sumatera. Tragedi ini juga berdampak pada melonjaknya harga pangan nasional, mengingat Sumatera merupakan salah satu lumbung komoditas penting. Jalur distribusi yang terputus menyebabkan kelangkaan barang pokok, menambah beban ekonomi masyarakat yang sebelumnya sudah tertekan oleh isu PPN 12%. Pemerintah akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana nasional untuk wilayah Sumatera, guna mempercepat aliran dana bantuan dan perbaikan infrastruktur. Bencana November 2025 ini menutup tahun dengan sebuah refleksi keras tentang hubungan antara manusia dan alam. Ia menjadi pengingat bagi seluruh bangsa bahwa pembangunan ekonomi yang mengabaikan kelestarian hutan hanya akan membuahkan bencana yang harganya harus dibayar mahal dengan nyawa dan harta benda. Sumatera yang tenggelam adalah alarm bagi Indonesia untuk segera melakukan audit total terhadap tata kelola lahan hutan sebelum terlambat. Bulan Desember 2025 ditutup dengan sebuah fenomena yang memicu polarisasi tajam di tengah masyarakat. Tren Mahar Sultan. Di saat sebagian besar rakyat Indonesia sedang berjuang melakukan refleksi akhir tahun atas beratnya beban ekonomi sepanjang 2025, mulai dari PPN 12% hingga dampak banjir besar. Sebuah pernikahan di wilayah Sulawesi Selatan mendadak viral karena kemewahan maharnya yang dianggap berada di luar nalar publik. Pernikahan yang dijuluki sebagai Wedding of the Year ini menjadi viral setelah dokumentasi prosesi lamarannya tersebar di TikTok dan Instagram. Sang mempelai pria, seorang pengusaha muda di bidang teknologi dan pertambangan, memberikan mahar yang sangat tidak biasa. 100 ekor luwak hidup, sertifikat kepemilikan saham mayoritas di sebuah perusahaan energi terbarukan, serta bukti kepemilikan sebuah pulau kecil di kawasan Indonesia Timur yang rencananya akan dijadikan kawasan konservasi. Tidak berhenti di situ, uang jemputan atau uang panai yang diberikan dikabarkan mencapai angka belasan miliar rupiah yang dibawa menggunakan mobil armored truck atau truk lapis baja karena jumlahnya yang masif. Narasi Mahar Sultan ini segera membelah opini netizen menjadi dua kubu yang berseberangan. Kubu pertama memandang fenomena ini dengan decak kagum dan menganggapnya sebagai manifestasi dari kesuksesan finansial generasi muda Indonesia. Bagi mereka, pemilihan mahar berupa hewan luwak dan saham perusahaan hijau menunjukkan pergeseran nilai, di mana kekayaan tidak lagi sekadar ditunjukkan dengan emas atau uang tunai, tetapi dengan aset yang memiliki nilai produktif dan simbol kepedulian lingkungan, meskipun klaim ini banyak diragukan oleh aktivis. Namun, di sisi lain, mayoritas netizen justru memberikan kritik pedas. Muncul narasi ketidakpekaan sosial, tone deaf, yang disematkan kepada pasangan tersebut. Publik menilai bahwa pamer kemewahan, flexing, di penghujung tahun 2025
adalah tindakan yang tidak empatik terhadap jutaan warga Sumatera yang baru saja kehilangan harta benda akibat banjir bandang di bulan November. Tagar #ketimpangan nyata dan #pajak sultan menggema sebagai bentuk protes rakyat yang merasa bahwa sistem perpajakan hanya tajam kepada rakyat kecil melalui PPN, namun seolah tidak mampu menyentuh kekayaan fantastis para sultan yang dipamerkan secara vulgar. Fenomena ini juga memicu diskusi mendalam mengenai pergeseran budaya pernikahan di Indonesia. Pernikahan yang seharusnya menjadi sakral dan privat, kini bergeser menjadi ajang validasi status sosial dan alat pemasaran diri di media sosial. Para sosiolog menyebut tren ini sebagai komodifikasi sakralitas, di mana nilai pernikahan diukur dari seberapa banyak jumlah engagement dan views yang didapat dari konten kemewahan maharnya. Desember 2025 akhirnya menjadi bulan penuh kontras. Di satu sudut layar ponsel, rakyat melihat megahnya pesta pernikahan dengan mahar pulau. Sementara di sudut lain, masih ada video warga yang mengantre bansos dan membersihkan sisa-sisa lumpur banjir. Fenomena mahar sultan ini menjadi penutup tahun yang memberikan pesan kuat bahwa Indonesia di tahun 2025 adalah negeri dengan jurang kesenjangan yang semakin lebar. Peristiwa ini meninggalkan pertanyaan besar bagi seluruh bangsa di malam pergantian tahun. Kemana arah keadilan sosial kita di tahun-tahun mendatang?